Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini cukup menarik dengan adanya berita seperti ini begitu kan, dan bahkan ini menjadi spekulasi begitu kan. Para putra kiai di Jatim deklarasi dukungan Ganjar jadi presiden 2024. Tetapi melihat dari ini katanya dalam berita ini ratusan begitu kan. Tapi yang muncul di sini hanya beberapa orang, mungkin nggak nyampe dari ribuan begitu kan. Tetapi dari sini melihat bannernya yang dipasang itu Pondok Salaf Sulaiman bersolawat dan doa bersama deklarasi Gus-Gus Nusantara untuk Bapak Ganjar Pranowo. Gus-Gus lagi. Ini seharusnya Gus dan santri Nusantara kan, kira-kira seperti itu begitu kan. Ini kan agak berbeda sekali dengan berbeda sekali dengan yang ada begitu kan. Tetapi inilah politik, kita harus menghormati satu sama lain begitu kan, secara demokrasi begitu. Dan bahkan ini disebutkan Gus-Gus Nusantara Jatim deklarasi Ganjar Pranowo jadi presiden 2024. Tetapi mari lihat komentar-komentar netizen terlebih dahulu di Twitter seperti ini. Ini komentar-komentar netizen. Para Gus di Jatim sepakat soal nama pemimpin 2024 Ganjar Pranowo. Wow, Gus sejatim padahal. Ini bentuk klaim atau apa dia? Mari kita lihat dulu komentar-komentarnya. Yang udah deklarasi sibuk sana sini cari pendukung. Yang ini belum deklarasi, di mana-mana udah banyak yang mendukung. Ini banyak sekali, tetapi melihat dari situasi ini ada orang yang memberikan sembako begitu kan. Ini kan sembako Ganjar banyak begitu kan. Ini kan apakah ini tidak dinamakan politik identitas atau apa begitu kan? Sebar sembako, duit sarana hayo, yakin duit halal, yakin bukan hasil korupsi, narkoba, judi, backing dan sebagainya. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu kan, bukan mengkritik di pesantren itu, tetapi banyak sekali rekam jejaknya kepada Pak Ganjar ini begitu kan. Ada yang mengatakan bahwa sukanya nonton itu begitu. Dan bahkan ini seringkali orang yang dipanggil Gus itu ternyata bukan anak kiai, Gus palsu. Emang kalau para Gus pendukung Ganjar, kenapa berharap banget ya orang harus ikut arahan dari Gus? Ya inilah demokrasi kita begitu kan. Kita harus menghormati satu sama lain. Tetapi perlu diingat bahwa politik identitas itu memang semuanya pasti melakukan politik identitas begitu kan. Tidak lepas dari itu, apalagi mengatasnamakan Gus se-Jawa Timur begitu kan. Tapi tidak semuanya Gus itu, padahal itu diselenggarakan di Trenggalek begitu kan. Apakah berkumpul di sana Gus-Gusnya? Kalau di Surabaya, ngumpul di Surabaya kan wajar begitu kan. Itu mah Agus, Bagus, Sagus, Kongos. Ini bukan Gus anak kiai ini. Para Gus apa? Para Gus. Saya yang bacakan inilah pro dan kontra ya. Ntar dulu sabar, Pak D-nya mau 3 periode dulu ya. Soalnya enak sih jadi penguasa ini. Wah, ntar minta 4, 5, sampai 6. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Kami sekeluarga juga memilih yang sudah teruji, pinter dan amanah. Terus Puan Maharani gimana itu Pak? Ini Anies Baswedan berbeda dengan Anies Baswedan. Lautan manusia begitu disambut, wah begitu kan. Tetapi ini belum ke pesantren ya. Tetapi ini masih ada separi politik begitu. Apalagi nanti ke pesantren-pesantren, tentu Anies Baswedan disambut luar biasa begitu. Berbeda dengan Ganjar hari ini, banyak orang yang mendeklarasikan tapi di pondok pesantren. Ya wajarlah, inilah demokrasi, kita menghormati. Tapi yang namanya politik identitas, siapa yang tidak bermain di situ begitu kan? Tahu-taunya ya deklarasi di situ begitu. Gus-gus embok yo sing pinter teh yo iki kawe jateng api. Ini banyak sekali yang mengkritik begitu. Banyak ini kontradiksi sama buzzer yang tiap hari nyinyirin Anies, selalu teriak politik identitas. Tahu-taunya yang deklarasi mendukung mencatut identitas Gus Kiai. Mereka selalu maling teriak maling. Banyak sekali yang men-tweet. Monggo mawon Gus, ini banyak sekali, bebas menentukan pilihannya. Ini entar kalau Pak Anies ya, ini salam Pak Ganjar itu jalan Kutoarjo, Kemiri minta tolong untuk diaspal. Tetapi perlu diingat bahwa ya inilah demokrasi kita harus menghormati satu sama lain begitu kan. Tetapi perlu diingat rekam jejak Pak Ganjar itu masih ada begitu.
Pertama, mengurus wadas, banjir, dan bahkan angka kemiskinan masih ada begitu kan. Ini yang harus kita perhitungkan bersama begitu kan. Kami tetap pilihan kami Anies Baswedan. Tak ada ulama betulan atau asli yang mendukung orang yang suka dengan hal yang dilarang agama. Karena dia demikian berarti mereka pun menyukai hal yang serupa. Bagus dong, jadi jelas peta lawannya ini mah. NU kan, aku nggak tak heran, apalagi terkejut. Ini banyak sekali. Pemilik nama Agus seluruh Nusantara juga sepakat kok. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan kritikannya begitu, apalagi mengatasnamakan Gus-Gus se-Nusantara begitu kan. Kalau Gus dengan santri Nusantara kan wajar begitu kan. Ini yang harus kita tim kreatif dari Pak Ganjar harus tahu begitu kan, mana yang apakah mengklaim atau Gus-Gus semuanya se-Jawa Timur atau tidak. Tetapi perlu diingat di mana letaknya. Mari kita baca beritanya seperti ini. Ini beritanya. Putra Kiai di Jatim deklarasi dukung Ganjar jadi presiden 2024. Wow, perlu diingat ya, putra Kiai di Jatim. Ini apa diklaim atau tidak, tetapi yang hadir di sini hanya beberapa, mungkin puluhan orang begitu kan. Ini tidak nyampe ratusan, bahkan ada yang pakai kaos Argentina ya kalau nggak salah. Di bawah perempuan ada Ning begitu kan. Seharusnya deklarasi Gus dan Ning Nusantara begitu. Kan seperti itu redaksinya. Ya mungkin kurang kreatif mungkin ya. Kira-kira seperti itu. Jaringan relawan Gus-Gus Nusantara di Jawa Timur mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai Presiden RI 2024. Mereka mendorong Ganjar Pranowo maju dalam Pilpres mendatang. Gus-Gus Nusantara di Jawa Timur kini dirikan khususnya untuk mendeklarasikan diri sebagai pendukung Ganjar yang di Jawa Timur, kata Koordinator Wilayah Gus-Gus Nusantara Jawa Timur Gus Alwi Hasan dalam keterangan tertulis. Ini juga Gus-Gus Nusantara katanya begitu kan. Bahkan yang hadir hanya segelintir orang begitu. Alwi menuturkan Gus-Gus Nusantara berlatar belakang putra kiai yang mempunyai niat baik dan mendorong kemajuan bangsa dan mendukung calon pemimpin Indonesia selanjutnya yaitu Ganjar Pranowo. Tetapi kalau niat baik ya kita harus menghormati satu sama lain kan. Kesukaan Pak Ganjar apa, nonton apa begitu kan. Kira-kira kan seperti itu begitu. Alwi mengaku bersama dengan Gus-Gus lainnya merasa cocok dan sepakat bahwa Ganjar Pranowo merupakan sosok yang tepat melanjutkan kepemimpinan Indonesia yang saat ini tengah berada pada tren positif dalam hal pertumbuhan ekonomi, infrastruktur lainnya. Saya tertawa aja melihat situasi ini begitu, berita ini, tetapi kita menghormatilah satu sama lain karena inilah demokrasi begitu kan. Kami butuh sosok pemimpin yang satu visi untuk melanjutkan pembangunan yang saat ini sudah bagus. Kami percaya Pak Ganjar bisa melanjutkan itu. Ganjar Pranowo menurut Alwi merupakan pemimpin yang berintegritas dan dekat dengan rakyat serta kerap disebut sebagai pemimpin yang sangat egaliter. Kami di sini sering berdiskusi tentang Indonesia ke depan. Wow, sangat menarik sekali ya kalau membaca ini begitu kan. Termasuk harus seperti apa calon pemimpin Indonesia selanjutnya. Pada prinsipnya kami memiliki kecocokan pada diri Pak Ganjar yang memiliki sifat tegas, dekat dengan rakyat yang utamanya para alim ulama. Ini katanya punya sifat yang tegas. Bagaimana dengan oligarki yang di Jawa Tengah sampai Pak Ganjar tidak berani begitu kan karena banyak backingannya begitu kan. Terkait dengan tambang yang di Jawa Tengah yang muncul spekulasi kemarin beritanya, apakah itu Pak Ganjar tegas atau tidak? Ini yang kemudian ya wajarlah kita harus menghormati itu karena bagian dari demokrasi begitu. Pak Ganjar ini orangnya artikulatif. Masyarakat ini senang dengan sosok pemimpin artikulatif yang nyambung diajak ngomong, punya atensi dan simpati. Alwi mengaku sudah mendiskusi dan merancang strategi dengan para Gus-Gus agar Ganjar Pranowo semakin dikenal lebih luas. Kami terus menarik dukungan dan melakukan kunjungan ke setiap pondok pesantren di Jawa Timur untuk menarik dukungan dari para ulama sini. Kita juga sudah menyusun kegiatan besar 3 bulan untuk menguatkan konsolidasi. Alwi menjelaskan ada respon positif dari para Gus, ulama maupun kiai. Kendati demikian, Alwi masih menunggu kapasitas Ganjar Pranowo, pencalonan resmi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Alhamdulillah respon baik dan banyak sekali begitu kan. Ini Gus-Gus Nusantara Jatim deklarasi Ganjar Pranowo jadi presiden. Wow.
Tetapi di sini ada dukungan ini, Koordinator Wilayah Gus-Gus Nusantara Alwi mengatakan bahwa Gus-Gus Nusantara Jatim didirikan untuk mendukung Ganjar jadi presiden. Apakah seperti ini begitu kan? Padahal ya kalau kita melihat basisnya di Jawa Timur memang NU yang sangat luar biasa begitu. Apakah tidak kepada Caimin dan juga begitu kan? Ini yang harus kita pertimbangkan bersama begitu kan? Apakah ini Caimin maju atau tidak begitu? Dan ini sangat luar biasa ya kalau menurut saya pribadi ya. Luar biasanya itu kenapa? Karena yang dilihat ini adalah Gus-Gus se-Jawa Timur. Gus-Gus yang diklaim apakah benar atau tidak begitu. Ini sangat disayangkan sekali kalau memang ada seperti ini, kalau memang deklarasinya benar begitu. Gini nih, jaringan relawan Gus-Gus Nusantara mendeklarasikan dukungan terhadap Ganjar Pranowo sebagai calon presiden RI 2024. Selain deklarasi, acara yang digelar Pondok Pesantren Salaf Sulaiman, Desa Sukorejo, Kabupaten Trenggalek tersebut dilakukan sholawat serta doa bersama untuk negeri. Ini di Kabupaten Trenggalek begitu. Ya apa ya, kalau di sana ya kalau di Surabaya mungkin orang banyak percaya begitu kan, karena pusatnya di kota begitu. Kalau di Trenggalek ya memang ya kita harus menghormati satu sama lain, banyak apa enggak begitu kan, kira-kira kan seperti itu begitu. Menurut dia, Gus Nusantara yang berlatar belakang putra kiai mempunyai nilai baik dalam mendorong kemajuan bangsa dengan mendukung calon pemimpin Indonesia selanjutnya. Mudah-mudahan itikat baik kami diridai. Alwi mengakui bersama dengan Gus-Gus lainnya merasa cocok dengan sepakat bahwa Ganjar Pranowo merupakan sosok tepat melanjutkan kepemimpinan Indonesia yang saat ini berada pada tren positif. Alwi mengaku sudah berdiskusi dan merancang strategi dan para Gus-Gus Ganjar Pranowo semakin dikenal luas. Wow. Apakah sebenarnya ya kalau kita deklarasi di seperti ini sebenarnya harus jelas begitu kan, dalam artian kita harus tahu bahwa kalau main klaim aja katanya ratusan ribu begitu kan, tapi tahu-taunya yang saya lihat mungkin puluhan begitu kan, puluhan ya mungkin tidak sampai ratusan ribu begitu kan. Ini bahkan di sini ya tim kreatifnya perlu diberikan stimulasi begitu kan. Ini Pondok Salaf Sulaiman bersolawat dan doa bersama deklarasi Gus-Gus Nusantara untuk Bapak Ganjar Pranowo. Apa diklaim Gus atau deklarasi Gus dan santri se-Nusantara kan, kira-kira seperti itu begitu. Tim kreatifnya harus tahu apakah kalau Gus-Gus semua, apakah ini adalah Gus semua yang datang. Ya, ini harus dipertanyakan begitu kan. Ya tidak mungkin satu pesantren itu Gus semua begitu kan, pasti dengan santri begitu. Dan di sini sudah disebutkan apakah dengan santri atau tidak. Ini yang menjadi catatan penting begitu. Dan bahkan di sini Pak Ganjar didorong untuk maju di Pilpres 2024. Seperti ini. Ini bersolawat begitu. Apakah ini Gus atau apa begitu kan? Ini tidak semuanya Gus, pasti ada dan santri begitu. Dan bahkan dalam Tribun Jatim sudah disebutkan di sini. Dirinya bersama dengan Gus-Gus lainnya, katanya Gus-Gus seperti itu. Dan bahkan ditanya soal respon para Gus, ulama maupun kiai, Alwi menjelaskan bahwa dirinya mendapat respon positif dari para alim ulama. Kendati demikian, Alwi masih menunggu kepastian Ganjar Pranowo pencalonan resmi Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. Tapi pada saat ini Pak Ganjar masih belum punya tiket begitu, belum ada di deklarasi. Bagaimana dengan Puan begitu yang sudah menanti menjadi calon presiden? Kira-kira kan seperti itu begitu kan? Karena memang ini adalah kader PDIP begitu. Otomatis kalau KIB mengusung Pak Ganjar, sama halnya KIB itu adalah memperbesar Pak Ganjar, memperbesar anggota atau partai PDIP. Kira-kira kan seperti itu analisanya begitu kan. Kita mungkin ya cari yang lain atau siapa, karena pada hakikatnya kalau kita berbicara tentang politik hari ini, tentang partai, bagaimana bisa ada dampak positif kepada partai, tidak hanya pencalonan begitu. Mungkin dari orang akan mencalonkan Pak Ganjar, tapi dampak positif di masyarakat akan memilih atau tidak, menang di parlemen atau tidak, atau nyampe kepada ambang batas di parlemen atau tidak. Itu yang harus kita pikirkan begitu kan. Tidak hanya copras-capres dukung sana sini, kita harus punya strategi politik dalam dunia partai, apalagi politik lokal begitu kan. Ini harus diperhitungkan kembali, seperti anggota DPRD Kabupaten, DPRD Jatim, DPRD DPR RI dan sebagainya.
ini harus diperhitungkan bersama begitu kan. Tidak hanya copras dukung sana sini, ini yang kita pikirkan bersama begitu. Jadi kesimpulannya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan dalam berita ini, deklarasi Ganjar ini, kita harus menghormati satu sama lain. Yang namanya politik identitas pasti menggunakan namanya politik identitas begitu kan. Bahkan tim kreatif dari Pak Ganjar sebenarnya deklarasi Gus dan Santri Nusantara itu kan lebih baik begitu daripada deklarasi Gus tetapi ada santrinya juga begitu kan, ada santri di dalamnya begitu. Lebih baik akan seperti itu begitu. Ini langkah yang baik mungkin ada, walaupun Pak Ganjar belum punya tiket tetapi dukungan kan sudah banyak yang datang. Tetapi walaupun ada spekulasi katanya diberikan sembako untuk hadir di lain acara gitu kan, ada banyak cuplikan video yang seperti di Medan, di mana katanya banyak dikasih sembako untuk datang ke acara Pak Ganjar. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.